Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan analisis kebutuhan sistem digital layanan publik pada aplikasi Si Anteng Transjateng. Pada matkul sistem paradigma, perkenalkan saya Jairani Nur Azizah dengan NIM 2425200034. Saya dari semester 2. Jadi di sini kita pertama membahas kemudahan akses informasi dari aplikasi Si Anteng ini. Berdasarkan pengalaman pribadi saya menggunakan aplikasi Si Anteng ini, aplikasi ini tuh cukup membantu, terutama untuk mencari informasi rute, karena dia kan ada petanya, menyediakan peta, terus adanya estimasi waktu kedatangan juga. Jadi kapan bisnya datang kita bisa tahu, kita bisa memperkirakannya. Namun pada aplikasi ini ada kendalanya juga. Jadi kendala yang saya alami itu tidak adanya informasi tentang penumpang yang ada di dalam bis. Karena tidak ada informasi jumlah penumpang pada aplikasi tersebut, jadi kita tidak tahu apakah kita bisa mengikuti bis tersebut yang sudah kita tunggu-tunggu atau kita ikut bis selanjutnya. Jadi solusi teknologinya yang bisa dilakukan itu tuh adanya sensor penghitung penumpang di pintu dan adanya data yang ditampilkan real time pada aplikasi tersebut. Jadi pada saat kita melihat aplikasi, jadi ada informasi apakah kita bisa ikut bis tersebut atau kita nanti ikut bis selanjutnya karena sudah penuh. Selanjutnya kita membahas layanan prima efektif, efisien, dan cepat. Yang pertama, Transjateng termasuk layanan publik yang cukup efektif dan efisien karena harga tiketnya terjangkau dan rutenya menjangkau banyak daerah. Menurut saya, pelayanannya ini sudah termasuk cukup bagus, cukup efektif dan efisien karena harga tiketnya juga terjangkau, apalagi buat para pelajar, dan karena adanya banyak daerah jadi sangat membantu untuk perpergian yang lumayan jauh untuk rutenya. Terus yang kedua, keberhasilan layanan ini didukung oleh adanya sistem pembayaran non-tunai dan jadwal yang relatif teratur. Terus selanjutnya yang ketiga, sistem digital membantu mempercepat pelayanan seperti info rute langsung di ponsel, sehingga penumpang lebih siap dan tidak bingung. Selanjutnya kita membahas paperless dan ramah lingkungan. Menurut saya penggunaan kertas di sana itu banyak, karena pada setiap kita melakukan pembayaran kita mendapatkan karcis itu melalui tunai maupun non tunai, itu kita akan mendapatkan karcis. Setiap orang pasti mendapatkan karcis. Jadi menurut saya agar lebih paperless, karena adanya aplikasi ini itu bisa menyimpan riwayat perjalanan dan tiket dalam bentuk digital serta menyediakan bukti perjalanan tanpa cetak. Jadi dengan adanya aplikasi ini bisa diupdate lagi untuk bisa mempermudah bahwa di aplikasi itu bisa menyediakan adanya tiket atau karcis yang berbentuk digital. Jadi itu lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, SDM dengan bacaan kompetensi TIK. Yang pertama, petugas di sana kebanyakan sudah pada paham dan mengerti tentang teknologi yang digunakannya pada aplikasi tersebut dan cara pembayarannya. Karena rata-rata pengguna itu tidak semuanya mengerti teknologi. Karena itu pentingnya melibatkan SDM
yang mengerti teknologi agar bisa mendampingi masyarakat yang tidak paham tentang teknologi untuk menggunakan layanan digital tersebut. Jadi penting sekali melibatkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK agar dapat mendampingi dan membimbing masyarakat dalam menggunakan layanan digital ini. Selanjutnya, tantangan utamanya yaitu jika SDM belum siap, maka layanan bisa jadi lambat dan masyarakat yang kurang paham, kurang mengerti teknologi akan menjadi kesulitan. Selanjutnya, kita membahas infrastruktur yang memadai. Di beberapa halte, sinyal internet itu terkadang buruk. Terkadang membuat aplikasi itu jadi sulit diakses. Selanjutnya, yang kedua, infrastruktur penting seperti wifi gratis di halte, papan informasi digital, dan server aplikasi yang stabil yang harusnya disiapkan. Selanjutnya yaitu jika infrastruktur tidak memadai, pengguna bisa kesulitan mengakses informasi dan bisa kehilangan kepercayaan pada layanan. Selanjutnya yang ketiga, jika infrastruktur tidak memadai, pengguna bisa kesulitan mengakses informasi dan bisa kehilangan kepercayaan pada layanan. Dengan adanya papan informasi dan wifi gratis di area halte tersebut bisa sangat membantu dan membuat kepuasan tersendiri pada penggunanya. Jadi yang terakhir, dukungan infrastruktur pemerintah. Nah, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan mendukung digitalisasi transportasi publik seperti sistem kartu pembayaran dan subsidi tarif yang bisa diakses lewat aplikasi. Dukungan seperti ini sangat penting karena menjadi dasar pengembangan layanan digital yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Oke, selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.